Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra, NIM 18060048. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang dosen pembimbingnya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi pertanian dan pembangunan daerah. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Sebagian besar penjelasan tentang terjadinya gelombang migrasi ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dapat kita temukan pada stagnasi atau kemacetan di daerah-daerah pedesaan. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara dunia ketiga itu hidup menggarap lahan pertaniannya yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang. Nah, strategi pembangunan ekonomi itu memerlukan 3 unsur pelengkap. Yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Yang kedua yaitu peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. Nah, yang ketiga itu diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya non pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor yang penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang itu sendiri. Pemerintah ini memiliki dalam sektor pertanian karena peran pentingnya dalam pemberantasan kemiskinan dan sebagian besar dari kalangan miskin dunia berasal dari pertanian. Nah, materi yang kedua yaitu tentang struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Ada yang pertama tiga sistem pertanian. Yang pertama yaitu pertanian ini masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu sebagian besar penduduk kalangan miskin tinggal di desa sehingga pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil. Yang ketiga itu migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan. Nah, pola agraria di Amerika Latin. Struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria di Amerika Latin pertama itu tentang latifundio, itu kepemilikan tanah yang sangat luas, bisa memperkerjakan lebih dari 12 orang. Kedua itu minifundio, itu unit usaha pertanian terkecil, bisa memperkerjakan satu keluarga atau 2 orang pekerja. Nah, yang ketiga itu permasalahan fragmentasi dan pembagian lahan pertanian di Asia. Nah, permasalahan pokok di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat sempit.
Di Asia, tanah didistribusikan secara lebih merata dibandingkan di Amerika Latin. Nah, ketika luas kepemilikan lahan semakin menyempit, tingkat produksi jatuh hingga berada di bawah tingkat subsisten, dan kemiskinan kronis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, struktur pertanian tradisional di Asia sebelum masa penjajahan Eropa sebenarnya sudah tertata dengan baik sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan tradisional itu sendiri. Namun di dalam masyarakat ini masing-masing keluarga mempunyai hak-hak dasar untuk mengelola lahan pemenuhan kepentingan atau segenap kebutuhannya. Nah, namun karena sesuatu hal tersebut mereka dapat terusir dari lahan tersebut, dan itu hanya terjadi jika telah diputuskan oleh seluruh masyarakat atau warga desa. Nah, kedatangan bangsa Eropa ini khususnya Inggris, Prancis, dan Belanda membawa perubahan besar struktur agraria tradisional. Seperti yang dinyatakan oleh Myrdal, peraturan pemerintah kolonial menjadi katalisator utama dalam perubahan, baik secara langsung melalui pengaruhnya dalam hak-hak kepemilikan maupun secara tidak langsung melalui pengaruh yang ditimbulkan oleh proses monetisasi pada transaksi ekonomi penduduk pribumi dan pengaruh yang bersumber dari pertumbuhan penduduk tersebut. Nah, pertanian subsisten dan perluasan perladangan di Afrika. Pertanian subsisten ini adalah pada sebidang lahan yang sempit merupakan cara hidup sehari-hari dari sebagian besar orang Afrika yang hidup dalam perekonomian berbasis pertanian. Nah, karena variabel dasar dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh tiga karakteristik utama. Yang pertama yaitu pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua itu eksistensi atau ketersediaan sebidang lahan yang luasnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah. Yang ketiga itu hak bagi setiap keluarga, itu baik keluarga inti ataupun keluarga besar, guna memanfaatkan lahan dan air di dalam serta di sekitar kampung halamannya yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh keluarga lain meskipun berasal dari suku yang sama. Nah, produktivitas ini lebih tinggi tidak akan dimungkinkan tanpa adanya perhatian khusus pada pengelolaan tanah dan air yang lebih baik. Dari semua kawasan di dunia, Afrika Sub-Sahara merupakan kawasan yang paling menderita akibat ketidakmampuannya mengembangkan produksi pangan pada tingkat yang memadai, sesuai dengan laju pertumbuhan penduduknya. Nah, sebagai akibat dari merosotnya produksi bahan pangan, konsumsi bahan pangan per kapita penduduk Afrika mengalami penurunan drastis selama tahun 1980-an dan awal dekade tahun 1990-an. Sementara itu, ketergantungan mereka terhadap bahan pangan impor, terutama gandum dan beras, masih terus melonjak. Nah, materi yang keempat yaitu tentang peran penting perempuan. Nah, aspek penting dan yang sering kali dilupakan dalam sistem agraria negara-negara berkembang, terutama Afrika dan Asia, adalah peran penting kaum perempuan dalam produksi pertanian. Nah, di Afrika, di mana pertanian subsisten masih terus berlangsung dan sistem perdagangan masih menjadi metode produksi utama, maka hampir semua tugas yang berkaitan dengan produksi pangan subsisten tersebut dikerjakan oleh perempuan. Sementara laki-laki bertugas menebangi pepohonan dan semak-semak pada sebidang lahan yang akan ditanami. Maka kegiatan-kegiatan selanjutnya merupakan tanggung jawab perempuan, termasuk memindahkan pohon-pohon yang telah ditebang, menaburkan benih atau menanam bibit, menyiangi, menuai panen, dan akhirnya mempersiapkan hasil tanaman untuk disimpan atau untuk dihidangkan sebagai santapan keluarga. Nah,
Dalam karya-karya pionirnya mengenai perempuan dan pembangunan, Esther Boserup melakukan serangkaian penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam pertanian dan menyimpulkan bahwa dalam hampir semua kasus yang tercatat, pekerjaan di bidang pertanian sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan melakukan sekitar 70% tugas pertanian dan dalam satu kasus bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerjaan. Pada umumnya, yang dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan kasar dengan menggunakan peralatan yang serba sederhana atau bahkan primitif dan memerlukan banyak waktu sekadar untuk mencukupi keperluan subsisten keluarganya. Sementara laki-laki atau para suaminya mencoba mencari pekerjaan di perkebunan atau di kota-kota dalam rangka memperoleh penghasilan. Penelitian terbaru itu menunjukkan adanya kondisi kemiskinan waktu bagi perempuan. Nah, bahasan yang kelima yaitu tentang mikroekonomi dari perilaku petani dan pembangunan pertanian. Nah, bahasan yang pertama itu tentang transisi dari petani subsisten menuju pertanian komersial terspesialisasi. Nah, guna menyederhanakan pembahasan ini, kita dapat mengidentifikasi 3 tahap pokok dalam evolusi pola produk pertanian. Tahap pertama dan yang paling primitif adalah usaha tani yang sebagian besar bersifat subsisten, murni, dan berproduktivitas rendah. Masih banyak terlihat di Afrika. Dan tahap kedua yaitu adalah apa yang disebut sebagai pola pertanian, keluarga campuran atau terdiversifikasi, di mana sebagian kecil hasilnya digunakan untuk konsumsi pribadi dan sebagian besar lainnya untuk dijual ke sektor komersial, seperti yang kebanyakan ada di Asia. Nah, yang ketiga itu tahap ketiga adalah usaha pertanian modern yang secara khusus berkecimpung dalam pertanian terspesialisasi yang ditujukan bagi pasar komersial, seperti yang ada di negara-negara maju dan seringkali ditemukan di negara-negara berkembang dengan proporsi penduduk perkotaan yang tinggi. Bahasan yang kedua itu tentang pertanian subsisten, penghindaran risiko, ketidakpastian, dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, dalam pola pertanian subsisten klasik, sebagian besar output diproduksi untuk konsumsi keluarga dan beberapa makanan pokok umumnya mencakup gandum, kentang, padi, dan jagung menjadi sumber nutrisi utama. Nah, tingkat output dan produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan metode produksi serta peralatan tradisional yang serba sederhana. Nah, investasi modal minim, sedangkan faktor produksi utamanya adalah lahan dan tenaga kerja. Hukum hasil yang semakin menurun atau law of diminishing return berlaku di sini ketika lebih banyak tenaga kerja yang diterapkan untuk menggarap sebidang lahan yang semakin menyusut atau berpindah. Nah, keterbatasan curah hujan, apropriasi lahan miliknya, serta kehadiran para rentenir yang mengancam untuk menagih utang adalah sumber-sumber kekhawatiran petani mengenai kelangsungan hidup mereka. Nah, tenaga kerja mengalami kondisi setengah hampir menganggur di sepanjang tahun. Namun pada musim sibuk seperti pada musim tanam atau musim panen, prakerja bisa menjadi sangat sibuk. Nah, para petani biasanya hanya menanami lahannya sebatas yang dapat ditangani keluarganya tanpa harus melibatkan pekerja bayaran, walaupun petani ini sekali-sekali dia mempekerjakan 1 atau 2 buruh tani yang tidak memiliki lahan sama sekali. Sebagian besar pendapatan tunai yang diperoleh para petani justru berasal dari upah pekerjaan non-pertanian. Nah, bahasan yang ketiga itu tentang perekonomian pertanian bagi hasil dan pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan. Nah, pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan ini yaitu maksudnya pasar-pasar faktor produksi yang fungsi penawarannya saling bergantung, sering kali karena input yang berbeda diberikan oleh pemasok yang sama yang menerapkan praktek monopolistik atau oligopolistik atas sumber daya. Nah, dalam beberapa kondisi, khususnya adanya penawaran yang bersifat elastis sempurna dan tenaga penggarap dan kemampuan tuan tanah untuk membagi-bagi lahannya sebanyak yang mereka suka. Maka para petani penggarap terpaksa bertahan pada tingkat
utilitas cadangannya atau reservation utility level atau peluang pendapatan terbaik kedua mereka. Pada saat yang bersamaan, sifat kesaling keterkaitan ini memberikan suatu kekuatan yang lebih besar pada pihak yang dominan dan berperan sebagai hambatan masuk yang membatasi persaingan yang mungkin akan menguntungkan petani. Nah, terkait dengan hal ini sebagai suatu observasi atas isu kesaling keterkaitan dan lembaga pedesaan lainnya, Pranab Bardhan dan Chris Urdi membuat suatu poin penting bahwa garis tipis antara memahami dan memberikan pembenaran atas suatu lembaga seringkali samar-samar, terutama karena adanya tafsiran sembarang mengenai teori tersebut. Bahasan yang keempat yaitu tentang transisi menuju pertanian campuran dan terdiversifikasi. Nah, pola pertanian terdiversifikasi atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi subsisten menjadi produksi yang harus terspesialisasi. Pada tahap ini, tanaman pangan pokok tidak mendominasi output pertanian dan jenis-jenis tanaman komersial baru seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, teh, dan pyrethrum sudah ditanam dan disertai pula dengan peternakan sederhana. Kegiatan-kegiatan baru ini dapat mengisi kekosongan dalam waktu kerja petani pada masa-masa ketika pengangguran terselubung terjadi. Sebagai contoh, jika tanaman pangan pokok mendominasi lahan selama musim tertentu dalam setahun, maka tanaman baru dapat diperkenalkan selama musim lain untuk memaksimalkan lahan tidur dan tenaga kerja keluarga. Dan saat penawaran tenaga kerja menjadi langka selama puncak musim tanam, peralatan yang menghemat tenaga seperti traktor kecil, penebar benih mekanis atau bajak baja yang ditarik hewan dapat diperkenalkan untuk memberikan ruang bagi tenaga kerja untuk mengerjakan kegiatan pertanian lain. Nah, bahasan yang kelima yaitu tentang dari divergensi ke spesialisasi pertanian komersial modern. Dalam pola pertanian terspesialisasi, pengadaan bahan pangan untuk keperluan keluarga dan sejumlah surplus yang dapat dijual tidak lagi menjadi tujuan pokok. Alih-alih kriteria keberhasilannya adalah keuntungan komersial dan hasil maksimum per hektar lahan yang didapatkan dari sumber daya alamiah dan sintetis seperti irigasi, pupuk, pestisida, bibit hibrida, dan lain-lain menjadi objek dari kegiatan pertanian. Singkatnya, produksi ini ditujukan untuk keperluan pasar. Nah, konsep ekonomi seperti biaya tetap dan variabel, tabungan, investasi, dan tingkat pengembalian, kombinasi faktor produksi secara optimal, perkiraan produksi maksimum, harga pasar, dan dukungan harga memiliki arti penting baik secara kuantitatif dan kualitatif. Penekanan dalam utilasi sumber daya dilakukan pada pembentukan modal, kemajuan teknologi dan penelitian serta perkembangan ilmiah dalam merangsang tingkat produktivitas dan output yang lebih tinggi. Nah, materi yang keenam yaitu tentang kebutuhan inti dari suatu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Nah, bahasan yang pertama itu tentang perbaikan pertanian berskala kecil. Yaitu yang pertama itu teknologi dan inovasi. Bagi sebagian besar negara berkembang, teknologi dan inovasi baru dalam praktek pertanian merupakan prasyarat perbaikan berkelanjutan pada tingkat output dan produktivitas. Namun di sebagian negara di kawasan Afrika, peningkatan output pada tahun-tahun sebelumnya memang dapat dicapai tanpa adanya kebutuhan akan teknologi baru, melainkan cukup dengan perluas lahan garapan ke lahan yang berpotensi produktif. Hampir seluruh peluang ini sekarang telah digunakan dan perluasan lahan yang signifikan atau berkelanjutan tampaknya tidak memungkinkan lagi. Dan yang kedua yaitu kebijakan kelembagaan dan harga menyediakan insentif ekonomi yang diperlukan. Nah, bahasan yang kedua itu syarat-syarat pembangunan pedesaan. Yang pertama yaitu reformasi pertahanan. Maksudnya itu struktur usaha tani dan pola penggarapan lahan harus disesuaikan dengan sasaran ganda, yaitu peningkatan produksi pangan
dan mendorong distribusi manfaat kemajuan pertanian yang lebih luas sehingga mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Dan yang kedua itu kebijakan-kebijakan pendukung. Maksudnya manfaat penuh dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak bisa diwujudkan tanpa adanya sistem pendukung dari pemerintah yang memberikan insentif, peluang ekonomi, dan akses kredit serta input yang diperlukan untuk memungkinkan petani pembudidaya kecil memperluas output dan produktivitas mereka. Dan yang ketiga yaitu tujuan-tujuan pembangunan yang terintegrasi. Pembangunan desa dan meskipun sangat bergantung pada kemajuan pertanian petani kecil, menyeratkan hal yang lain yang meliputi yang pertama itu upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan real pedesaan baik di sektor pertanian maupun non pertanian melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan dan peluang non pertanian lainnya serta penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan gizi penduduk dan penyediaan berbagai layanan sosial dan kesejahteraan terkait. Yang kedua itu berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan serta berkurangnya ketimpangan pendapatan dan kesempatan ekonomi di antara pedesaan dengan perkotaan. Yang ketiga itu perhatian khusus pada kebutuhan pelestarian lingkungan, itu dengan membatasi perluasan lahan pertanian ke area hutan dan daerah rentan lain, mendorong konservasi dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia dan input lainnya. Dan yang keempat itu pengembangan kapasitas sektor pedesaan guna menopang dan perlancar langkah-langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.